Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah bangun, sudah mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya. Nah, di sini Kakak Lala bersama dengan tim musik Flame CC akan mengajak adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Bentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mencampur tangan dalam ibadah ini ya Tuhan. Meskipun kami di rumah maupun ada di tempat ini, Engkau tetap hadir ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, nih Kakak Lala kan sapa-sapa semuanya yang ada di rumah ya. Halo adik-adik yang di rumah. Selamat pagi. Shalom. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Kita akan pujikan apa kabar teman. Yuk adik-adik yang di rumah boleh berdiri sambil bertepuk tangan. Kita akan sapa sama-sama ya. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Yesus di hatiku, Yesus di hatimu, ya buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Hey, everything is okay. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Yesus di hatiku, Yesus di hatimu, Ia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Hey, everything is okay. Yesus di hatiku, Yesus di hatimu, Ia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Everything is okay. Oke. Nah, teman-teman sudah segar? Semuanya bisa menyapa ya. Kakak Lala yang di rumah bisa menyapa semuanya yang ada di rumah. Nah, jadi anak-anak yang ada di rumah jangan bosan. Jangan merasa bosan kalau di rumah, kita masih tetap menemani meskipun kita hanya melewat video. Nah, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, kasih Tuhan Yesus itu juga sangat indah ya. Kasihnya luar biasa, tiada berkesudahan untuk mencukupi kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita semuanya. Yuk kita pujikan, tiada berkesudahan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semuanya masih semangat? Masih semangat dalam Tuhan ya. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita akan memuji dan semangatnya lagi, biar Tuhan Yesus juga hadir di rumah adik-adik juga ya, di rumah. Terima kasih Tuhan ya. Kita akan kasihnya Tuhan Yesus juga akan melimpah-limpah kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu kasihnya tidak berkesudahan, dan kasihnya itu pasti lebih indah. Oke? Nah, kita akan sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semuanya yang ada di rumah boleh pakai gerakan bersama-sama ya. Nah, yuk sama-sama yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya sekali lagi kita pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus.
Yesusku. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Oke. Nah, adik-adik, kita juga saatnya akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Novi. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti adik-adik mendengarkan dengan duduk manis, mendengarkan. Biarlah firman yang akan diberikan Kakak Novi menjadi benih di hati kami, di benih anak-anak untuk melakukan firman Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan yang begitu yang luar biasa kepada kita semua. Diberkati anak-anak, diberkati mama papa, diberkati kita semua. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita akan nyanyikan pujian Semusim Berlalu. Yuk, sebelumnya kita akan memasuki, kita akan berdoa, kita meminta Tuhan penyertaan, ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari adik-adik, yuk kita akan ulang lagu ini sekali lagi. Kita akan berdoa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan Yesus masuk ya Tuhan. Tuhan kami bentar lagi Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Salam jumpa dengan Kakak Novi di ibadah Flame CC pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan selalu pelihara kita ya. Sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa untuk minta hikmat Tuhan untuk memberi kita pengertian akan renungan firman pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang Kau berkati Tuhan. Kami bersyukur dengan kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur dengan berkat-berkat-Mu, jasmani, makanan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun tidak secara bertatap langsung, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk memberikan hikmat, pengertian, sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini adik-adik, kakak mengajak semuanya belajar bersama-sama tentang berbuat baik kepada semua orang. Siapa yang tahu kepada siapakah kita harus berbuat baik? Ayo, kamu tahu kepada siapa kita harus berbuat baik? Yang di sebelah sana, apa tahu kepada siapa kita harus berbuat baik? Kita harus berbuat baik kepada semua orang, ya. Kita berbuat baik tidak hanya kepada teman kita yang baik kepada kita. Kita berbuat baik tidak hanya kepada teman yang jahat kepada kita, tapi semua orang, ya. Semua orang, baik itu teman sebaya kita atau orang yang lebih tua dari kita harus berbuat baik, ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ya. Yesus itu selalu membuat mukjizat pada zamannya. Di pelayanannya dia membuat mukjizat. Yang kemarin-kemarin masih ingat Yesus, apa yang dilakukan Yesus di dalam mukjizatnya? Ayo, siapa yang ingat? Iya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu anggur menjadi air menjadi anggur. Pinter semuanya. Lalu pagi ini kita akan belajar tentang apa? Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Waktu itu Yesus ada di rumah Kapernaum, ya. Waktu itu Yesus ada di rumah Kapernaum. Kabar Yesus menyembuhkan semua orang ini terdengar di mana-mana, ya. Ada orang yang sakit demam. Demam itu apa? Panas, betul. Sakit demam itu sakit panas. Adik-adik yang sakit panas bisa berdoa kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan. Dan jangan lupa minum obat, ya. Minum air putih yang banyak supaya demamnya cepat reda. Tapi jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Kabar Yesus menyembuhkan banyak orang sakit itu tersebar di mana-mana. Nah, ada 4 orang ini mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan semua orang, ya. Mereka tahu ada teman mereka yang sedang sakit lumpuh, ya. Nih, ada teman mereka yang sedang sakit lumpuh ini. Lumpuh itu apa lumpuh? Lumpuh orang yang tidak bisa berjalan. Orang lumpuh itu punya kaki, tapi kakinya itu tidak bisa digunakan untuk berjalan. Kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Kakinya tidak bisa digunakan untuk berlari.
kakinya tidak bisa digunakan untuk naik tangga. Nah, karena dia sakit lumpuh. Kerjaannya setiap hari adalah tiduran saja. Nih, orang yang sakit lumpuh, ya, dia sakit lumpuh, dia tiduran di tempat tidur, ya. Ada teman-temannya yang menemani dia, dan teman-temannya mengabarkan kepada dia, kamu mau sembuh enggak? Kamu mau sembuh enggak? Loh, ya iyalah, aku mau sembuh. Oh, beneran kamu mau sembuh? Iyalah, masa aku nggak kepengen seperti kalian bisa jalan? Masa aku nggak pengen seperti kalian bisa pergi ke mall? Aku pengen sembuh. Oh, tak kasih tahu ya. Dia kasih tahu nih temannya nih yang sedang sakit lumpuh ini. Ada yang namanya itu Yesus. Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Kemarin itu ada orang sakit demam disembuhkan. Ada orang sakit apa ya, pokoknya sembuh gitu. Lah, yang lumpuh bilang, "Ya aku mau. Yuk bawa aku ke sana supaya aku bisa jalan, bisa lari-lari, bisa tidak bergantung kepada kalian semua. Aku bisa mandi sendiri, bisa ambil makan sendiri. Ayo toh bawa aku. Ayo, yuk. Nih bisik-bisik nih. Gimana ya bawanya ya? Kamu kan sakit gini. Aduh, gimana ya? Pikir lagi, dirunding lagi sama teman-temannya. Ada 4 orang ya temannya nih. Temannya tuh ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang nih. Ayo gimana ya caranya bawa ini teman kita yang lumpuh ini pergi ke Yesus ya? Gimana ya? Oh, aku punya cara nih. Gimana kalau kita bawakan ini tongkat? Lah ya nggak bisa toh, wong kaki dua-duanya lumpuh kok, kata teman yang satunya. Oh, kalau begitu kita buat ini loh, tandu. Kita bikin tandu. Kita kan pernah diajari pramuka untuk bikin tali-tali menali. Kita bisa bikin itu tandu. Yuk kita bikin tandu. Ayo. Ya, dibikin tuh tandu. Adik-adik tahu tandu nggak? Siapa yang di sini ikut pramuka? Kegiatan sekolah pasti tahu tandu. Tandu itu pakai tongkat 2 yang dikasih tali kanan dan kiri sampai terbentuk tempat pembaringan. Itu yang namanya tandu. Ya. Akhirnya jadi deh tandunya. Si orang sakitnya yang sakit lumpuh ditaruh di atas tandu. Di sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang ada 4 orang yang membawa temannya sakit ini kepada Yesus. Berat nggak? Berat. Tetapi dilakukan oleh 4 orang. Mereka dibayar nggak? Enggak. Mereka nggak dapat bayaran dari yang sakit, ya. Di sini adik-adik kalau membantu orang, kalau berbuat baik kepada orang, jangan berharap apa-apa. Jangan berharap nanti dikasih uang. Jangan berharap nanti aku dikasih roti, atau jangan berharap apapun. Tapi berbuat baik kepada semua orang dengan hati ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Seperti kita melakukannya kepada Tuhan, ya. Ini 4 orang tidak dibayar oleh yang sakit, tapi mereka dengan ikhlas membawa orang sakit lumpuh ini kepada Yesus. Satu rumah dipenuhi orang, dan 4 orang ini tambah bingung bagaimana caranya membawa yang sakit lumpuh ini kepada Yesus kalau pintu-pintu penuh dengan orang. Pikir lagi, pikir jalan ke sana, jalan ke sini, mikir lagi. Aduh, naik apa ya?
Kita tangga juga nggak ada. Terus kemana nih? Hei, aku punya ide, kata yang warna hijau ini. Aku punya ide. Gimana? Kita naik atap. Oh, nanti dimarahi orang loh naik atap. Lah gimana lagi? Kita sudah bantu sampai di sini, kita harus selesaikan. Siapa tahu teman kita yang lumpuh ini sembuh. Ayolah, kalau kita bantu orang jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Adik-adik di rumah kalau bantu orang harus dengan sungguh-sungguh, jangan separuh jalan. Ya, adik-adik, yuk. Akhirnya, oke, kita naik ke atap. Wih, tapi tinggi sekali atapnya. Aku takut. Jangan takut. Ini apa yang sakit lumpuh ini ditinggal dulu di bawah. Kita lihat atap dulu yo. Kita lihat. Nanti kalau kita sudah lihat, bisa nggak atap itu dibuka? Ya, dibuka supaya kita memasukkan orang lumpuh ini dari atap. Pikir lagi, dua temannya lagi dipikir. Ya udahlah, kita kompakan aja ya. Kita kompakan supaya teman yang sakit ini bisa sembuh. Yuk kompakan. Akhirnya 4 orang ini kompak bersatu naik ke tangga. Bukan naik ke tangga, naik ke atap ya. Naik ke atap. Terus akhirnya dibuka itu atapnya. Dan bawa itu tandu yang diisi dengan orang lumpuh itu dibawa ke atas. Berat sekali. Bawa ke atas berat loh. Bawa biasa aja berat, apalagi naik ke atas tambah berat. Tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya orang lumpuhnya itu diturunkan dari atap rumah. Diturunkan. Yesus yang lagi enak-enak aja kaget. Apa itu di atas ya? Kok tiba-tiba ini yang ada tandu turun ini? Apa itu? Oh, ada orang sakit ya. Akhirnya orang lumpuh ini sampai ke bawah dan Yesus mengatakan, kamu sembuh ya. Orang lumpuh, singkat cerita, orang lumpuh ini bisa berdiri, bisa berjalan kembali. Karena apa? Kebaikan dari 4 orang. Ayo adik-adik, kita akan berbuat baik kepada semua orang. Perbuatan baik kita akan membawa berkat bagi teman-teman kita. Kalau hari-hari ini kita masih di rumah, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik. Kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di rumah. Kita bisa berbuat baik kepada guru kita. Kita bisa berbuat baik kepada kakak adik kita, teman-teman yang lain. Kita bisa berbuat baik. Maksudnya berbuat baik kepada guru bagaimana? Berbuat baik kepada guru itu seperti ini. Kalau pas adik-adik ini sekolahnya masih online, adik-adik lakukan sekolah online dengan sungguh-sungguh ya. Lakukan sekolah itu dengan sungguh-sungguh dan berbuat baik kepada gurunya, mendengarkan gurunya bicara, terus mengerjakan setiap tugas yang gurunya berikan. Itu berbuat baik. Apalagi yang bisa dilakukan di rumah, misalnya orang tua butuh bantuan kita hanya hal kecil seperti menyapu lantai, mengepel lantai, lakukan dengan sungguh-sungguh dan itu akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Kalau rumah kita bersih, kalau rumah kita dipel bersih, tidak ada kuman, tidak ada virus, kita akan terus menjadi sehat. Semua yang ada di rumah kita sehat. Maka oleh sebab itu adik-adik, pagi hari ini kakak ajak semuanya untuk berbuat baik kepada semua orang, baik kepada papa, mama, kakak, adik, dan semuanya. Mari kita berbuat baik sama seperti 4 orang yang berbuat baik kepada orang lumpuh.
Kalau orang lumpuh ini tidak, kalau empat orang ini tidak berbuat baik kepada orang lumpuh, mujizat Tuhan nggak akan terjadi. Ya, mujizat itu terjadi kalau kita bertindak, kita melakukan sesuatu, maka Tuhan pasti memberkati apa yang kita lakukan. Lakukan sesuatu itu yang baik, bukan yang buruk. Baik adik-adik, renungan singkat ibadah Film Sisi pagi ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Mari kita akan berdoa bersama-sama, minta pimpinan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini anak-Mu Tuhan, dan Engkau mengajar saya ini untuk berbuat baik, dan juga berbuat baik kepada semua orang, termasuk adik-adik yang ada, adik-adik Film Sisi yang ada dimanapun mereka berada, dan semua orang yang ada, yang menonton saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mengajar kepada kami untuk berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, untuk menjadi anak-anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tugas kalian di rumah adalah membuat video berisi gerak dan lagu, menggunakan lagu More More More. Video akan dikirimkan ke grup. Jangan lupa kalian video dan kirim ke grup paling lambat hari Rabu. Terima kasih. Halo adik-adik, tadi sudah mendengar Kak Niel menerangkan tentang praktisi. Jangan lupa dikumpulkan ya, paling lambat hari Rabu. Semua adik-adik bisa mengumpulkannya lewat WA grup Film Sisi. Shalom.